Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga dengan izinnya kita dapat menjalankan amanahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertolabul ilmi wajib bagi yang mengaku muslim. Tolabul ilmi fardhatul ala kulli muslim, yang insyaallah kita akan selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita, agar bisa menjalankan iman, bertauhid dan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa diri bertauhid, sesungguhnya kebenaran apapun dalam kebaikan kita lakukan, apalagi terhadap Allah, maka perbuatan itu akan sia-sia. Insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Sesungguhnya ibadah yang benar-benar sesungguhnya beribadah adalah orang yang telah mencapai ketakwaan kepada sebuah ilmunya. Insyaallah melalui makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, terutama dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, yang mana dalam masa syiar kita melalui wadah syiar, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu bisa menjadi pedoman bagi yang ingin mencapai hakiki makna dari sebuah perintah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pahami dan kita sampaikan dalam syiar kita, terhadap adanya sebuah wujud dan maujud
di dalam adanya sebuah ketentuan tentang awal sebuah yang ada, yang mana kita telah memahami tidak mungkin sebuah yang ada bernama ada kalau tidak diawali dengan yang tiada. Dan kita telah melihat bagaimana wujud dari wujud tersebut bertingkah kepada sebuah maujud sehingga tercapailah keinginan kodrat aku pada Tuhan yang ingin menjadi Tuhan dan berasma Allah serta berwujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikat kodrat wujud tersebut. Tetapi di dalam hal mengkaji sebuah yang hakiki terhadap sebutan aku, Tuhan, Allah, umat Muhammad, itu dibutuhkan suatu dalil kebenaran dari sebuah ilmu tersebut. Kalau hanya sebuah sebutan dan sejarah yang diceritakan, sesungguhnya itu tidak akan membawa perubahan kepada sebuah kodrat umat, yang mana umat itu adalah perwujudan dari Allah dan Tuhan itu sendiri dalam makom tajalli Muhammad. Mengenang kembali usuluddin, awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal, wahid awal mula jadi. Maka Allah katakan awalul wajibin alal insani khufatul illahi bi istighfar. Pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya, atau kita katakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah dalam masa tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebagai kodrat pertama dalam rukun Islam. Tentunya menjadi sebuah persyaratan karena diletakkan pada urutan pertama. Gagal kita mendapatkan tauhid diri kita, posisi umat dan posisi Tuhan yang akan bermuka syafah di dalam sebuah ibadah, perlunya pendalaman hakiki terhadap syahadat. Inilah tauhid. Setelah kita melihat dan mendengar sebuah jabariyah dari kajian tersebut, wujud ada, wujud berupa maujud nyata. Ini kita akan wajib mencari pedoman terhadap kebenaran tersebut, yaitu suatu kodrat yang menyatakan yang tidak nyata sebagai pertanda bahwasannya yang nyata itu berawal dari kisah yang tidak nyata. Namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz kita kenal sebagai kitab yang dinyatakan, bukan kitab berawal dari yang nyata, tetapi kitab yang berawal dari tidak nyata, berasal dari wahyu. Wahyu berasal dari qudsi, qudsi berasal dari kauni. Inilah yang jatuh menjadi syafaat, syafaat menjadi kodrat yang nyata, yaitu kalimatul haq. Kalimat tersebut sudah hayat menjadi kodrat. Mana kita lihat bukti tanda-tanda kebesaran Allah tentang ada dan tiada?
Dalam hijahiyah kita melihat perbuatan Tuhan dalam wujud-wujud di mana dia maujud. Terbagi dua sifat ketuhanannya, yang satu menjadi aftar, sifat alam pada yang nyata, basmalah dalam urutan kodrat kajian. Yang kedua, berhasia Allah pada dirinya dalam kodrat bismillah, ada pada wujud yang diwujudkan di dalam alam tersebut, disebut dengan ba'dal atau alif tersirat. Untuk kita melihat kekuatan dan tanda-tanda itu, maka kita lihat, sebelum membahas tanda tersebut, kita harus melihat dulu bahwasannya tanda-tanda dalam Al-Quran disebut hijahiyah adalah sebuah hikayat dari sebuah hayat yang dinyatakan. Ini yang disebut dengan hijahiyah, sejarah hayat yang dinyatakan untuk terlihat berupa zatnya. Setelah kita memahami berasal huruf itu dari kasroh, kasroh adalah sebuah tajalli batin berawal dari bi, jatuhnya menjadi titik. Titik itu juga yang ditajalikan, yang mana titik itu bernama wujud. Ditajalikan dia kasroh, berarti perjalanan sir rahasia yang berupa kodrat sesuai makom dari ayat tersebut. Kita lihat titik wujud pertama ada pada kodrat batin kasroh pertama, yaitu ba, yang mana wujudnya ada di bawah ba. Di bawah ba sebuah wujud ada bernama aku yang nyata, terjelas dengan lihat. Kita lihat betul-betul terlihat dengan jelas. Setelah itu kita lihat mana yang tiada yang mengawali yang ada. Tiada yang mengawali yang ada adalah sesuatu yang tidak nyata di dalam huruf ba tersebut. Di dalam ruang lingkungan, ruang lingkung dan lingkup daripada ba tersebut berdiri sesuatu yang tidak nyata tetapi ada. Ini yang dikatakan ada dan tiada. Dengan jazimnya dan semufakat dan muzakaroh dalam istilah ibadah, terjadilah suatu kesepakatan membuat suatu ibadah. Perjalanan ibadah inilah yang disebut dengan makon tajalli batin ta. Dilihat di huruf ta berdampingan dua wujud tersebut, menandakan ada dan tiada itu sudah menyatu atau berdampingan di dalam makom ibadah. Makanya dikatakan ta itu adalah sebuah ibadah. Maka ta inilah yang dikatakan dengan awal semua ibadah dijadikan. Ada tahlil, ada tahmid, ada talqin, ada taslim, ada tawassulan, dan ada tafakur, ada tazakur, dan ada takharub dan lain-lain. Dengan terjadinya perbuatan antara aftar titik yang nyata tadi dengan ba'dal titik yang tidak nyata, maka terjadilah suatu hayat yang nyata disebut sa atau berupa dan berwujud. Maka di sini terjadi titik tiga. Dari mana satu lagi titik tiga atau wujud yang ketiga adalah dari tajalli kasroh batin berupa huruf yang maujud menjadi sesuatu yang tidak setara dari yang dua. Timbul suatu pertanyaan, kenapa satu titik wujud tersebut tidak berdampingan dengan yang dua tersebut? Ini menandakan tingkat kerahasiaan yang perlu dipertanyakan. Ada dan tiada sudah berdampingan dalam satu barisan sab yang sempurna, tetapi yang tidak termasuk ada dan tiada, wujudlah sebuah wujud di atasnya yang tidak berdampingan. Makanya
kita lihat titik 3 itu satu di atas, maka ini yang dikatakan suatu kehadiran tajalli batin tersebut yang dinamakan wujud kasroh, yang disebut dengan bi, yaitu buah kekuatan kerahasiaan. Dengan terjadinya sa yang telah berwujud, tiba-tiba disinilah keajaiban dan suatu kemustahilan, kehadiran daripada sesuatu di atas daripada yang dua titik ternyata membawa suatu rahasia besar. Dihadirkan nun hayat pada sa, maka dengan kekuatan tajalli kasroh bi tadi terjadilah kehadiran nun yang membuat nun berubah hayat menjadi sin. Sebagaimana yang kita katakan, setiap yang ada, disitulah yang tiada. Ini bahasa yang naluri hakiki. Berarti dari 3 kodrat tersebut, maka 3 yang ada pada alif aftar menyatakan keberadaan ketuhanan, yang mengatakan Rabbil Alamin, yang berwujud kepada nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan. Ini yang kita di langit berupa wujud bintang, bulan, dan matahari. Itu adalah nur aftar, yaitu cahaya batin. Dan yang 3 lagi akan masuk ke dalam kerahasiaannya, yang berwujud awal mula jadi berupa zat, yang diwujudkan kedua awal dari semua hidup dan yang ketiga awal semua jadi yang tersirat adalah tersebut setelah dilihat dari sisi kodrat ba'dal, yaitu tidaklah terlihat dari 3 kodrat tersebut, maka kita memahami dengan kehadiran nur aftar, nurul isman, nurul iman, nurul ihsan, dan nurul Islam tersebut memberikan penyinaran kepada alif ba'dal atau wujud ba'dal atau wujud yang tidak terlihat, maka kerahasiaan itu menjadi nyata di dalam sinaran 3 nurul aftar. Terlihat sudahlah batin rahasia tadi, yaitu berupa sebuah wujud maujud yang tidak ada, sama dengan semua maujud. Inilah terlihatnya sebuah hayat berupa ruhul azoma atau askornya daripada seluruh alam. Penampakan zohirku oleh 3 nurul sifatku, maka nyatalah aku dalam perjalanan diriku. Itu yang disebut dengan dunia. Dal adalah perjalanan, alif tumahu adalah istirahatku, rahasiaku, sementara na adalah keakuanku, dan a adalah nyata alif atau asroh a. Maka dalam perjalanan kerahasianku yang nyata inilah aku menyatakan zohiru Rabbi, zohirku adalah wujud dari ketuhanan, dan batinul abdi, setiap yang tidak terlihat adalah kodrat dari keumatanku terhadap zohirku. Inilah terjadinya Rabbil Alamin. Maka dalam wujud 3 yang terlihat, itulah awal terjadinya ilahinas, yaitu wujud Tuhan bermawujud manusia. Dasar daripada penampakan 3 nur aftar menyinari kepada sir dari ba'dal, yaitu zat, batin, dan hayat, atau dikatakan Allah dan Allahu. Inilah yang menyebutkan terjadinya zohiru. Inilah Allahu fil zohiru, terjadi Allah bersifat zohir. Dengan demikian nyata sudahlah, tetapi timbul suatu pertanyaan dengan tanda-tanda yang kita lihat di aftar. Dari 3 sifat nurul tadi, ada nurul iman, ada nurul ihsan, ada nurul ihsan. Ini kita lihat salah satu dari 3 berwujud bintang, bulan, dan matahari
ada satu yang tidak bisa didekati dan dipandang, yaitu nurul ihsan. Nurul ihsan membuatkan kita bertanya kepada titik yang tiga. Ada apa dan siapa yang ada di atas titik dua? Kalau titik dua itu sudah jelas bersifat Muhammad pada alam sir sebagai umat batinul abdi, yang kedua bersifat zahir Allah pada zat, maka berkodratlah Allah. Disinilah nyata dalam bentuk suatu perbuatan tajalli ketuhanan, wujud nyata disebut dengan sifat Tuhan, dan wujud umat disebut dengan hayat. Maka nyatalah aku Allah hayat dari sekalian alam, sehingga titik satu yang ada di antaranya untuk hal ini dikalamkan dengan kata aku. Aku adalah memiliki suatu kehendak ingin menjadi Tuhan dan ingin disebut dengan nama Allah, dan aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Dalam hal ini tajalli ketuhanan wujud-wujud maujud menjadikan titik tiga dalam masa ada dan tiada. Ada dan tiada maka dilengkapi dengan sebuah rahasia dengan pengakuan aku ada dalam ketiadaan. Aku tiada, nyatalah aku dalam yang ada. Inilah suatu kodrat yang bergejolak dalam huruf sin, yang berwujud dalam diri manusia dan berrahasia di dalam shin nas. Isin inilah yang menjadi sebuah wujud rahasia tertinggi dengan keberadaan wujud maujud Allah yang disebut ilahin nas. Ilah adalah Tuhan, nas adalah wujud. Maka mana yang dikatakan sifat wujud Allah bersifat manusia? Kalau kita melihat dengan hakiki, maka kita akan bertemu dengan kalam tersebut. Tetapi kalau kita melihat dengan syariat, tidak akan terpandang dan bisa diimani. Tidak akan bisa diimani, apalagi dalam dipandang. Dibutuhkan nilai hakiki batin yang dalam, hati nurani yang berhasia. Hanya dimiliki orang-orang yang Allah ridhoi untuk mengetahui perjalanan dirinya menuju sebuah wujud yang berkalam ilahin nas. InsyaAllah dengan kita sudah melihat sebuah kenyataan tajalli kaji wujud-wujud maujud, maka tidaklah sebuah cerita dan karangan, tidak juga sebuah hayalan, maka nyatalah dalam pertanda-tanda Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya pertanda dan tanda-tanda kebesaranku hanya bisa dilihat dan diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Di sini ada batasan-batasan pemahaman dan batasan pemahaman yang harus membuat kita lebih meningkatkan pemahaman untuk mencapai derajat dan martabat kepada sebuah perbuatan kepada Allah. Dibutuhkan kebenaran dan kebenaran, asal itu bersifat Tuhan. Tidaklah kita larut dalam cerita, tapi bisa mendapatkan fakta, pertanda yang dimunculkan dalam Al-Quran. Asal kita memang memiliki pengetahuan terhadap cara membaca Al-Quran, cara mengimani Al-Quran, dan cara memandang Al-Quran. Dibutuhkan ilmu dalam hal ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan nilai ibadah kita dan meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya berbagi ilmu dan iman, berbagi ilmu dan wawasan membuat kita lebih meningkatkan kualitas martabat Allah pada diri kita. Insya Allah. Alhamdulillah, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Tauhid Siriyah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.